Wal maqalatul asyiratu an ba'dhi zuhadi wa humul ladzi yahtaqarrud dunya wa lam yubalu biha bal akhadhu minha qadra daruratihim man adnaba dzamban ay tahmiluhu wa huwa yadhaku wal halu anhu yafrahu bitahammulihi fa innallaha yudkhiluhun nar wa huwa yabki wa man ata'a wa lam yabki wa man ata'a wa huwa yabki fa innallaha ta'ala yudkhiluhul jannata wa huwa yadhaku. Bermula makalah yang ke-10 dari sebahagian yang zahid. Bermula siman yang melakukan ia nyaman akan satu dosa, padahal bermula dia nyaman itu yang ketawa-ketawa ia. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala itu kepertamang oleh Allah Ta'ala akan nyaman akan ke neraka, padahal dia nyaman itu yang nangis ia. Sebaliknya bermula siman yang taat ia ke Allah, padahal mereka itu yang lagi nangis ia. Maka sesungguh Allah Ta'ala itu kepertamang oleh Allah Ta'ala akan nyaman akan syurga, padahal bermula dia nyaman itu yang ketawa-ketawa ia. Jadi ini makalah yang ke-10 rupanya an ba'did zuhad, daripada orang zahid. Berarti habah hikmah daripada orang zahid kan hadis. Pemakna zahid, arti zahid wa humul ladzi yahtaqarrud dunya wa lam yubalu biha. Yang gekun dengan zahid, mereka yang menganggap hina dunia, tidak mempeduli tentang dunia, tidak menganggap dunia itu suatu yang lebih, tapi memandang dunia itu adalah sesuatu yang hina. Dunia hanya ke pasola mati, dunia hanya ke kalen bak ujung mata, hana arti dunia bak ganyan. Tidak mempeduli mereka itu dengannya dunia, yang kenyal ke dunia. Akan tetapi mengambil mereka itu dari dunia akan kadar darurahnya mereka itu. Gicok dunia lagi cok tingkat darurat. Makna darurat lagi urang tinggai, lagi urang lam laut. Hana siapa nali yang gepajuh, yang natok bangki, nyen boleh pajuh untuk dafa darurat. Nyen boleh pajuh untuk dafa darurat sekedar untuk menahan hidup. Hana ge pajuh lebih, tapi sekedar pajuh untuk menahan hidup. Tentu pajuh paling 1-2 suap. Yang gekun pajuh kadar daruah. Orang yang zahid yang ge ambil dunia lagi kadar daruah. Jadi makan normal pun makan sekedar kadar daruah. Yan. Dak gecok gemu tempat gemita rumah, hanya sekedar kadar darurah. Hana rumah mewah, hana raya-raya adat. Ukuran petendro daripada suum tak kala urau, petendro daripada lupi tak kala malam. Yang kenyan orang zahid. Maka nekenleganyan man aznaba dzamban, bermula siman yang melakukan suatu dosa. Artinya menanggung dosa, padahal dia dalam keadaan ketawa-ketawa, senang tak ketika berbuat dosa. Nyan pegah balah oleh Allah Ta'ala kepada orangnya, ia akan dimasukkan ke neraka nantinya, padahal dia dalam keadaan menangis sangat, menangis besar. Dia dimasukkan ke neraka dengan sebab dia bersenang-senang melakukan dosa. Kenapa? Karena yang semestinya nyaman itu bahawa, karena hak nyaman itu bahawa menyesal ia dan gepampun oleh Allah Ta'ala bagi demikian. Tak kala hana gepampun dalam keadaan dia penuh penyesalan, sah itulah dia yaitu menangis karena kadamang neraka. Sebaliknya kita yang taat pada Allah, taat dalam keadaan taat kita nangis. Maka nangis daripada Allah Ta'ala dan takut daripada Allah Ta'ala di atas kesalahan-kesalahannya Allah
pada demikian taat ketika tabut taat hek itu nyo lagi nyo subuh yang hak draw ai mudi tak bodoh subuh apa tu hek tak bodoh subuh tapi hana masalah demi taat kepada Allah, hana masalah hek malah kadang-kadang ruh taklik taklik bahkan malai ke Allah Taala taklik ya ke Allah Taala menyatanya taklik karena malai dengan seksi buat tagi akhir tapi taklik karena ya ke seksi ataupun taklik bahkan karena bengeh ke seksi jadi hak taat maksudnya di dunia hak taat sehingga kita timbul nangis, maka pembalasan Allah Ta'ala sesungguhnya Allah Ta'ala memasukkan dia nantinya ke syurga dalam keadaan dia sedang tersenyum. Nantinya kita masuk ke syurga dalam keadaan tersenyum. Apa tersenyum? Yafrahu gayatal farhi li husuli matlubihi wa huwa afullah. Arti tersenyum dia senang, seabeh-abeh senang karena hasil yang dicari-cari, yang dituntutkan dia sudah memperoleh. Dia memperoleh yang dituntutkan yaitu keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka nepegah bab tempat yang lain bahawa semanteng yang banyak nangis di dunia dia itu akan banyak tersenyum di akhirat. Sebaliknya siapa saja orang yang banyak senyum di dunia dia akan banyak nangis di akhirat. Maka beruhlah tanya orang yang banyak nangis di dunia. Tapi bukan nangis karena kepedihan hidup di dunia, bukan nangis karena kesempitan nafkah, nangis karena rindu kepada Allah, nangis karena rindu pada Rasulullah, nangis karena takut kepada siksa Allah Subhanahu wa taala. Nangis yang timbul dari itu ia mata rahmat. Tacok mata yang timbul dari nangisnya tangusap mansabah tubuh insya-Allah ngan ia matanya bisa mendinding kita dari api neraka. Yang kliknya nampak klik karena ia dosa dan klik karena rindu ke Allah. Tapi menyeklik tanya gara-gara nyo ana rumpak baju bulum kapoh lewro. Klik gara-gara bak fikir tentang kehidupan dunia. Igop na HP tanya hana HP. Igop na Honda tanya hana Honda. Tu klik tu. Yang kliknya ia matanya nyan hanya ketebusan dosa. Malah kadang minta maaf dosa. Ampun. Wal maqalatul hadiyata asyarata an ba'dil hukama'i ay al awliya'i la tahkhiru dzunubas siqar. Alhamdulillah. Kurang sehat yuk. La tahkhiru dzunubas siqara fa innaha tatasha'abu minha dzunubul kibar. Jangan kau anggap enteng dosa-dosa yang ubud. Jangan kau sepelekan, jangan kalian sepelekan akan dosa-dosa yang ubud. Karena sesungguhnya dosa itu bisa bercabang daripadanya dosa ubud oleh dosa-dosa yang raya. La tahkhiru, jangan kau sepelekan akan dosa yang ubud. Bentuk menuh yalah dosa ubud pinyan pemasalah. Dosa pi dosa ubud. Kan bisa ampun dosa ubud ngan tak berwuduk ke ampun, ngan tak sikat ego ke ampun. Jadi pubut aja menganggap enteng. Jangan kau anggap enteng dosa ubud. Dosa sebenarnya hanya istilah ubud. Dosa raya mandum. Tetapi karena dosa ubud dah sepelekan tu bahaya. Jangan demikian. Kenapa? Karena sesungguhnya dosa ubud itu bisa bercabang daripadanya akan dosa raya. Karena dari dosa ubudnya ditimah ke jid dosa raya.
tiban ditimah ke jid dosa raya karena ngen dosa ubudnya, karena kebiasa pada dosa ubud sehingga terbiasa kepada dosa-dosa raya. Sebenarnya Allah Ta'ala gepegat rambu-rambu ya, untuk baik terjerumus dalam kemaksiatan, gepegat rambu-rambu iaitu geken dengan buat makruh. Makruh itu rambu-rambu untuk biasa menahan diri ya, untuk biasa menahan diri ya, supaya baik roh dalam dosa tanya gepegat rambu-rambu le baik roh dalam makruh. Sebenarnya dalam makruh pun maunya jangan kita laksanakan, nanti akan terbiasa pada melakukan yang dosa ya. Tetapi demikian juga langkah kedua gepegat dosa-dosa ubud, itu pun jangan dilakukan, karena dengan terbiasa kita melakukan dosa kecil nantinya akan terjerumus kepada dosa besar ya. Keempat, maka jangan sepelekan dosa ubud, baik pubut dosa-dosa ubud, itu bahaya, nanti akan terjerumus kepada dosa besar. Malah hanya itulah dosa ubud, yang na dosa raya. Karena bahkan rubama dan pula kadang-kadang adalah marah Allah Ta'ala itu pada demikian dosa ubud. Kadang-kadang timbul marah Allah Ta'ala pada dosa ubudnya hana dupat. Karena bahkan marah Allah Ta'ala gesam dalam maksiat, hana dupat maksiat teh ya hidup marah Allah kegadanya. Maka karena laginya ubena maksiat payah ditinggalkan, baik ruh dah puput. Sebagaimana sebaliknya ridha Allah Ta'ala gesam pada bud ma'ruf, pada bud yang good. Maka ubena bud yang good, walaupun perkara itu kecil mesti kita laksanakan. Terkadang di situ menghubungkan kita kepada ridha Allah. Maka disidih ketulis wala tahqiranna anil ma'ruf. Tanya baik tak anggap kecil perkara yang ma'ruf. Bud yang ma'ruf, bud yang god pun yang merasa ubud nyan baik tak anggap ubud. Kadang pada bud nyan di sinan diduk ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada bud nyan diduk ridha Allah Subhanahu wa taala. Lagi pegang Imam Ghazali ketika beliau itu sudah berpulang ke rahmatullah, maka ulama yang lain bermimpi kitanya bahasa Imam Ghazali, ya wahai Imam Ghazali, idrawana dengan pe yang kagak pebut Allah Taala ke drawana, artinya sibam pembalasan drawana kepegah lun tamang syurga dengan berkat lum biarkan sini anak lalat dijip tinta polpen lun sedang lun mengarang ya, jamun mengarang kan polpen kan lagi polpen lawiknya tapi polpen jamun lagi umpama tanya melukis kan melukis ada tinta lop tinta jam pada kun talap le tinta tak tulis le talap le tak tulis le berarti ada cairan tinta di pena. Tengok kita mulai teruklah senik lalat di deng bak ujung pena kagrah gebiarkan di jib ia le lalatnya gebiarkan ikhlas yang kan perkara ubudat gebiarkan diminum le sini lalat, akhirnya dengan sebab itulah mendapat nilai besar di depan Allah Subhanahu wa taala, dan dengan itu yaitu Imam Ghazali masuk syurga. Maka wala tahqiranna anil ma'ruf, jangan kau sepelekan pekerjaan yang kecil yang baik. Menancit, jangan kau sepelekan pekerjaan dosa walaupun nampaknya dosa kecil, karena dosa kecil lama-lama akan jadi dosa besar. Kalilan fasara jibalan, sedikit demi sedikit lama-lama akan jadi bukit. Ya, menang. Jangan demikian. Ya, sehingga ini pemakna pengertian daripada adil. Pengertian daripada adil adalah tidak berkekalan di atas dosa kecil, tidak melakukan dosa besar, dan tidak berkekalan dengan dosa kecil. Kekal di atas dosa kecil itu bahagian daripada dosa besar. Ya, menang. Maka berada an ba'dil hukama
la tahqiru dzunuba sighara fa innaha tatasha'abu minha dzunubul kibaru. Jangan kau sepelekan akan dosa-dosa kecil, karena sesungguhnya dosa kecil itu bercabang daripada dosa kecil oleh dosa-dosa besar. Pula terkadang adalah marah Allah Ta'ala itu pada demikian dosa-dosa kecil. Nah, dapat hidup marah Allah Ta'ala. Tidro rineng, ya, tidro rineng zaman pada masa Bani Israel dikurung saboh mi hana dibimpeun mi seekor kucing dikurung hana dibimpeun. Ludo rupanya uri ineng nyan gemarah oleh Allah dengan sebab hal kurung kucing tersebut. Itu kan perkara kecil, tapi inan didang marah Allah. Nampak? Ya, maka watel laganyan karena hana dapat maunya ubay nabut gelarang, ubay nabut yang gelarang tanya tak tinggalkan, ubay nabut ma'ruf tanya lakukan. Ya. Wal makalatus saniyata asyrata anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabi Muhammad. La saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Nekre Nabi, tidak adalah dosa kecil beserta berkekalan, dan tidaklah dosa besar beserta istighfar. Menyeka berkalan hanali islah ubud mandum raya. Menyeka istighfar bermakna taubat hanali yang raya mandum ampun. Mandum ampun. Kullu bani adam khata'un, setiap manusia tersalah. Wa khairul khata'ina tawabun, sebaik-baik orang yang tersalah yaitu bertaubat. Maka taubat dari kesalahan itu solusi daripada mengampunkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadisnya hanya salah kecil beserta israr. Fa innaha bin muwadhabati 'alaiha ta'zumu fatasiru kabirah. Maka sesungguhnya yang kecil dengan sebab berkekalan di atas yang kecil itu jadi besar ia, maka jadi ia itu yang besar. Karena dosa ubud dengan sebab muadzabah jadi raya, jadi raya. Nantom kalen berakun ia yang red bineh reling. Ia yang red bineh reling. Reling tu di reling. Reling bak bineh keruang. Lagi bak wisi tanyo. Yang saluran tanyo na pipa. Yang tak beliau keruang. Red bacut-bacut, bacut-bacut. Bacut-bacut. Tapi berkekalan. Ti urona ili ira bipanyan. Ti urona red ira bipanyan di ati benih reling. Lama kelamaan rupanya relingnya bisa mutamah raya melobang ji. Tehah. Bongkahan reling tehah. Pakon tehah. Karena berkekalan. Kecil-kecil jadi berkekalan. Ubud-ubud je keraya, maka yang ubud jadi besar. Menang. Yang pertama, ilat pertama. Ilat kedua, yang ubud jadi besar, innaha ala azmis tidamatihi tasiru kabirah. Pula sesungguh dosa yang ubud di atas cita-cita, di atas rencana pedawamnya, bekekalnya yang ubud itu jadi ia itu raya. Karena sesungguh niat seseorang pada maksiat, nah ia itu maksiat. Itanya mana kata pasang sebuah komitmen untuk sabai-sabai pebut dosa. Azam berencana kuat kehantau bahli, keragu-ragu. Ilmu punya modelnya nyan lagi umpama sok lua panek mesti lua puntung. Puat teman sok lua puntung nyan teman. Sabai-sabai ku sok lua puntung. Hana rencana untuk taubat. Berencana berkekalan di atas dosa ubud, maka je keraya.
rencana yang kuat lagi nyan kena dengan niat maksiat itu maksiat, niat untuk buat maksiat maka maksiat. Mana lagi aku pegah bahawa maksiat baru kira maksiat ketika mubasyarah, ketika kata pebut nyan maksiat ataupun berarti sama dengan menyenit hanaga apa dosa alam nyan niat tiban nah niat yang getulih ke maksiat, nah niat yang hana getulih ke maksiat, niat yang hana getulih ke maksiat, niat yang berencana untuk buat maksiat nyon teruknya kupoh. Ya, ternyata hana tepoh nyan niat mono hana getulih ke dosa. Tetapi nanit kata pasang komitmen ilon sabe-sabe yuan mempeduli han sabe ju kusuk lupa ni. Ya, mesti nyan. Sabe-sabe ju kucuat agak pura tema. Jadi kekuatan niat kuat untuk melakukan maksiat, maka niat itu dianggap maksiat. Orang yang berkekalan melakukan dosa kecil pada dirinya sudah ada niat kuat, maka dengan niat itu yang jadi maksiat dan maksiat itu jadi besar karena niat tetabina sehingga jadi dosa. Hana prepare dosa karena niat tetabina latih selama niat dosa tetapi jadi kena 32 kajai je dosa haji. Menan maka nak kentru dalam hadis la saghirata ma'al israr, hana istilah kecil tidak dinamakan kecil beserta berkekalan. Wala kabirata ma'al istighfar, hana jenis besar beserta istighfar. Arti istighfar bermakna taubat dengan syarat-syaratnya taubat. Menyekata taubat hana liraya gepampun oleh Allah Taala. Fa innat taubata tamhu asral khati'ati wa in kanat kabirah. Maka sesungguhnya taubat itu bisa menghapus ia taubat akan sisa-sisa akan bekas kesalahan sekalipun ada ia itu dosa besar. Maka tanya baik putus asa daripada rahmat Allah Taala, wala tayasu baik putus asa daripada rahmat Allah an rahmatillah. Karena putus asa daripada rahmat Allah itu dosa besar pula, karena terkesan seakan Allah Taala ini adalah tidak kasih sayang, sehingga tanya hana pat li harap baik lagi nyan. Tapi berharaplah pada Allah Subhanahu wa taala. Betapapun banyak dosa yang kita lakukan, tetapi jika kita ikhlas bertaubat akan diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila tanya wa tanya buat dosa kan, nyong kena buat dosa apa tu mah dia taubat ke ampun, nyam yang lagi nyan hang ampun oleh Allah. Ke orang yang mustahzi, orang yang uluk-uluk, memperolok-olokkan Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat. Wa rawa hadzal hadis Ad-Dailami an Ibni Abbas lakin bitaqdimil jumlatil akhirati anil ula. Riwayat akan ini hadis oleh Syekh Dailami yang gecok daripada Ibni Abbas, akan tetapi dengan kedahulu jumlah yang terakhir daripada jumlah yang pertama. Jumlah terakhir wala kabirata ma'al istighfar. Hadis Dailami awalnya dudo baru la sagirata ma'al israr. Kemudian wal maqalatus salisatah asyarata, makalah yang ke-12 kila hamul arifis sana'u wa hamuz zahidid du'a'u li'anna hamma arifi li'anna amal arifi rabbahu wa hamaz zahidi nafsahu. Dikatakan orang
hamul arifi, cita-citanya, himmah, keinginan je cit. Cita-cita orang arif, keinginan orang arif itu sana, itu ganggap puji. Alhamdulillah. Dan cita-cita orang zahid itu doa. Dikatakan orang bermula, cita-cita orang arif itu sana, dan cita-cita orang zahid itu doa. Sana puji pada Allah, menyejih doa. Makna arif pun murad, punya muradu arif, dimasukkan dengan arif billah. Makna muradnya ge ataf, ge ai, ge artika mana hamu. Artinya bermula dimasukkan arif billah itu sana. Bermula dimasukkan itu arif billah. Ya mana nah? Bermula murad itu arif billah, orang yang arif dengan Allah. Orang yang arif dengan Allah, cita-cita ganyan yang dikira sana ada di Allah Ta'ala. Sana dengan Allah Ta'ala, puji ke Allah Ta'ala. Siban puji ke Allah Ta'ala, yang dianggap memuji Allah Ta'ala dengan kebaikan sifat-sifatnya. Kemudian cita-cita orang zahid dikira doa. Artinya maksud zahid adalah orang yang memalingkan diri daripada yang lebih di atas kadar hajat daripada dunia dengan hati-hatinya, dengan hatinya dia. Artinya dia hanya mempeduli kepada urusan dunia, dipaling daripada dunia yang lebih daripada kadar hajat, yang dicok, yang gecok, yang ubah, yang hajat, yang lebih daripada kadar hajat hanya gecok. Kemudian orang yang paling diri daripada perkara yang lebih nibak kepentingan hajat, yang geun orangnya adalah zahid. Apabila cita-cita ganyan hidup dalam hati, cita-citanya anggap doa. Anggap doa. Siban makna wa huwa tadarru'u ila Allah Ta'ala bi su'ali ma indahu min khairi. Dianya doa itu tadarru' kepada Allah, merendahkan diri, mengadu kepada Allah Ta'ala dengan memintakan barang di sisi Allah Ta'ala daripada kebaikan. Dengan gepadai pu yang hana gecok lubeh, bermakna gepertaruhkan sehingga nalam lain Allah Ta'ala. Karena mesti menawaju ganyan perlepeng orangnya si 50 ribu ya. Yang ke 50 ribu gecok, yang lain kubah kerja orang lain. Hana kubah ke singa. Pakon hana kubah ke singa. Karena dalam hati ganyan yang bipeng orangnya Allah. Yang dalam hati ganyan. Allah kekal hidup dan kaya. Punya orangnya Allah mampu gebipeng kelo 50 ribu sehingga mampu si gebi. Maka hana apa lagi kubah. Ubay yang perlea gecak, yang lebihnya gesumbang. Sama dengan dalam peribadingannya nilai sehingga gebila oleh Allah Ta'ala. Anggapan sehingga gebila oleh Allah Ta'ala. Menyen bakna anggapan sehingga gebila oleh Allah, berarti dalam hati manteng penuh harap pada Allah Ta'ala, yang kenyang dengan doa. Yang kenyang dengan doa. Nyatanya panena kena menganggap dalam hati Allah Ta'ala tentang kriit. Watena takubah ke singa, malah takubah ke lusa, takubah ke minggu ke, takubah ke bulan ke. Sansa Allah Ta'ala urangnya tok pemurah, singa hana pemurah ali. Sansa Allah Ta'ala urangnya tok kaya, singa hana kaya ali hai gebi katanya. Sansa Allah Ta'ala urangnya tok yang na pemurah, singa kakrit. Jadi sehingga hana agak dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala model-model lagi katanya. Maka semoga saja tanya berjid kepada orang-orang pencinta orang zahid. Keempat, karena sesungguh cita-cita orang arif itu Tuhannya. Orang arif yang diinginkan adalah Tuhan Allah Ta'ala, ken fahala dan ken syurga. Orang yang arif.
Orang arif ganyan kan ibadat ganyan kan mengharap pahala, kan mengharap syurga, tetapi mengharap diri Allah Taala. Makanya ibadat ganyan karena zat Allah Taala, karena cinta Allah, karena ya ke Allah, kan karena harap ke syurga, kan karena ya ke neraka. Sehingga salah satu daripada aulia Allah Taala yang arif yaitu Rabi'ah Adawiyah neken leganyan bahawa saya lebih senang tinggal di neraka asal saya dicinta oleh Allah ketimbang saya tinggal di syurga tetapi Allah marah. Yang penting senang Allah walaupun dalam neraka. Ketimbang tinggal di syurga tapi Allah bengih gegedanya. Jadi rupanya kan termasuk yang arif billah yang dicari zat Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, dan karena sesungguh cita-cita harapan orang zahid itu dirinya, artinya manfaat dirinya daripada fahadah dan syurga. Mayamunan maka para ulemu di antara cita-citanya zahid yang hur dan antara cita-citanya orang yang arif as-sutur. Wal maqalatu rabi'ata asyrata an ba'dil hukama'i ay atiba'il qulubi wa humul awliya man tawahama anna lahu waliyan aula minallah qallat ma'rifatuhu billahi wa man tawahama anna lahu aduwan a'dha min nafsihi qallat ma'rifatuhu bi nafsihi. Nyohaya ciknya bermula makalah yang ke-14 daripada sebahagian hukama. Arti hukamanya atibba qulub. Atibanya kan katanya apa? Doktor bidang hati. Kan penyakit hati. Kaigli pada kan penyakit hati apa? Penyakit hatinya jantungan, darah nak lancar di kenyan. Penyakit hati yang mengerti tentang mengobati hati dari sifat riya, takabur dan tamaa, sifat tercela. Nyakeun hukama. Wahumul auliya rupanya mereka itu aulia-aulia Allah Taala. Jadi ketika disebut hukama dalam kitab tasawuf nyan masuk aulia. Tetapi disebut hukama di dalam kitab tauhid ataupun di dalam kitab mantik nyan maksudnya para ahli fikir. Bisa aulia bisa kan, tapi yang le adalah kan awak filosof biasa. Tapi hukama dalam kitab sufi nyan aulia Allah Taala. Lagi final. Siban bahasa daripada hukama, man tawahama anna lahu waliyan aula minallah qallat ma'rifatuhu billah. Bermula siman yang menganggap ia nyaman, sesungguh bagi nyaman itu yang wali, ada penolong yang lebih aula ketimbang Allah. Ini saya sedikitlah makrifah nyaman dengan Allah Ta'ala. Sebaliknya bermula siman yang menganggap ia nyaman, sesungguhnya bagi nyaman itu musuh. Yang lebih jahat ianya musuh daripada dirinya, itu sedikitlah makrifah diri nyaman dengan makrifah nyaman dengan diri nyaman. Yang bebut hakikat yang membantu kita, yang menjaga kita, yang menolong kita adalah Allah. Tetapi dalam arti tanya nalain yang lebih berat tolong tanya ketimbang Allah. Nalain yang lebih berat menjaga tanya ketimbang Allah. Nalain yang lebih berat melindung tanya, membantu tanya daripada Allah. Nyan gekeun kepada orang nyan adalah kalat ma'rifatuhu billah, sedikitlah ma'rifah dengan Allah Taala. Hana ged keturi Allah yang ganyan. Hana ged keturi Allah. Karena menyegat keturi Allah Taala hana mungkin enggak anggap lagi nyan. Menyatanya ged dari Allah, Allah geciptakan tanya daripada hana kena. Setelahna gejaga tanya gedidik dari kecil. Gebi makan, tak kala tidur di mana saja tempat gejaga tanya. Hanai tamong binatang-binatang haluh
dalam lubang-lubang rongga terbuka nampak tanya. Hanai tamang sidom la hidung, hanai tamang sidom la mata. Ketika tajak bak jalan, hanai tamang abai la mata, hanai tamang sidom lam pinyung. Nyan so jaga Allah. Menyehgot taturi Allah. Hana mungkin tak anggap na lain yang lebih berhak bantu tanya. Na lain yang berat bantu tanya hana. Orang lam ate yang merasa bahawa na lain yang merasa jai tat yang bantu ganyan, yang raya tat dilindungannya, yang disebabkan ganyan jahil tentang Allah, tidak begitu makrifah tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya menan. Wal makna anna man dhanna anna lahu nasiran aqrab min Allah wa aksara nusratan minhu fa innahu lam ya'rifillah ta'ala. Bermula makna itu sesungguhnya siman yang menyangka ia nyaman, sesungguh bagi nyaman itu na penolong yang lebih dekat ketimbang Allah, yang lebih le nisbah menolong daripada Allah, maka sesungguh nyaman tidak mengenal ia nyaman akan Allah Ta'ala. Nyan berarti urang nyan gekira urang yang hadiri Allah Ta'ala, karena Allah yang menjaga ganyan dari kecil hingga besar. Allah yang memberi makan ke ganyan. Allah yang memberi segala-galanya. Ya, mereka raya dia watai dia terempak pajuh bu, benar rencana pajuh bu. Watai ubud. Nyan soyu tanya jib susu. Padahal perasaan kalau benar sapu. Soyu jib susu. Yang wajib Allah. Baru bayi ban lahir mentang langsung tanya, tahabah tak pegah gerah bak orang cebak mak tu gebi asi nyan soyo bi dan soyo pujib pakon roh tajib ketika na ia bak babah roh ta'ud pakon kehendak Allah Subhanahu wa taala, yang kenyan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Maya tanya tak semikir taknya hana mungkin tak anggap bahawa na lain yang bantu tanya, hana Allah yang bantu tanya dari semenjak kecil. Cuma jahatnya manusia, tak kala dia dewasa dan besar, dia mengingkari adanya Allah, mengatakan bahawa seakan-akan ada yang lain yang membantu dia, yang menjaga dia. Hakikatnya tidak ada. Keempat, bermula siman yang menganggap menganggap dia sesungguh baginya na musuh lain yang lebih hebat daripada dirinya sendiri, yang berarti urunnya sedikit makrifahnya tentang dirinya sendiri. Karena menurut hakikat musuh draw tu musuh, yang membuat diri kita gagal diri kita sendiri, yang membuat diri kita jahat diri kita sendiri, yang menghalang kita sukses diri kita sendiri. Mereka anggap na musuh lain kan draw tu musuh. Draw tu adalah nafsu. Maka beda pasalah kau. Beda kemruk tak akai ji. Jahat tak ji. Keji tak ji kan. Lebih keji draw tu. Lebih jahat draw tu. Lebih buruk draw tu. Musuh utama bagi diri kita sendiri adalah diri kita sendiri. Diri kita merupakan musuh utama untuk sukses diri kita sendiri. Jadi kan bak gop, bak draw tu nilai. Bak draw tu nilai. Wa man dhanna anna lahu aduwan aqwa min nafsihil amarah walau wama fa innahu lam ya'rif nafsah. Sesungguh siman yang menganggap sesungguhnya baginya itu musuh lebih kuat daripada dirinya. Daripada nafsunya, nafsu yang amarah, nafsu lawamah. Sesungguhnya man itu tidak mengenali akan dirinya, hanya itu diri rogo-rogo. Maka tak pegah, tak apa salah dah kau. Gara-gara sejih lu gagal, gara-gara sejih lu maksiat, gara-gara sejihnya, gara-gara sejih nyan uruh hana diri rogo-rogo. Tapi me diri rogo-rogo hana tak apa salah kau. Tetap yang ada salah draw ke draw. Maka kesimpulan daripada hadisnya bahawa atur diri sendiri lebih dahulu itu modal utama untuk sukses. Kontrol draw, kontrol nafsu. Mihai dah kontrol, nyan kaku hana sukses tanya. Yang keempat, jangan salahkan orang lain, salahkanlah diri kita sendiri. Menyedrot hana pah barang hoi tajak. Han sukses.
samping Kaabah je taduk han malim menyedera tu hai dah kontrol. Samping Nabi je tinggal tu han malim maya tanya hai dah kontrol dro. Hai Abu Lahab ke samping Nabi, Abu Jahal ke samping Nabi, samping Kaabah samping Nabi lah, tapi gagal. Ya, mau maya urun je ke kontrol dro. Ya, nah, Uwais Qarni di Yaman tinggal. Anda Yaman ke Makkah, hana merempak dengan Nabi. Ya, Kaabah hana mereupi. Nabi ke dengar-dengar tok Nabi. Jadi para sahabat yang cerita tentang Nabi akhir zaman sehingga kan beriman dari jauh, akui iman ganyan dan kontrol dirinya, kontrol nafsunya sehingga kan sukses, malah mendapat pujian langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, luar biasa. Menan. Maka jangan salahkan tempat, salahkan pribadi. Apa? Nyuhan malim tabut inonya, pandai malim. Ya. Nyan menyalahkan sikap ke. Ya. Nyuhan malim dia mupeng dan pandai namanan. Sahabat jamun mupeng dan malim siapa? Ya. Kanya dah urang jamun wata gebut mupeng cik dan madim siapa? Ya, dan le ulama-ulama yang sukses kebanyakan gasian. Imam Syafi'i anak yatim gasian, tapi malim jadi imam mujtahid. Ya, Imam Nawawi gasian, Imam Sibawahi gasian, Ibnu Hajar Al-Haytami gasian. Imam Fakhrul Razi gasian, ahli tafsir gasian. Ya, dan dalam ulama-ulama lain yang sukses yang nama sampai sekarang masih dikenang, jadi pimpinan umat, jadi pimpinan dunia, pimpinan alam, dasarnya gasin. Gasin. Jadi rupanya miskin bukan halangan untuk meraih kesuksesan. Halangan yang besar kesungguhan diri kita sendiri ataupun nafsu diri kita sendiri. Ya, menan. Maka ini coba atur draw ke draw. Ya, bem tak pergi. Ya, apa teman dak ada iya na. Tajib iya. Ya, ana menampak pajabu segera lehaga, pajabu surah dua ke. Ana menampak surah dua ke, pajabu surah tiga. Ana menampak pajabu kuih-kuih ana. Ya, pajabu kuih. Ya, yang menanlah. Hana angkat pajabu tok. Apa masalah? Ngan siraik tu bu, tanian aju. Dia dapat pajabu butok muna dua buah dua empat. Tak cok si tengah, tak duduk samping. Tak up lebu putih. Tak cok lebu sampingnya tanian. Nyobu pertama, up kedua yang engkut. Anak kuah bo iya tu bo sirah-sirah engkau je kuah gulai hana masalah ngonyan insyaallah nya sukses dan terkesan tengok. Yang empat, amin ya rabbal alamin.